Ini merupakan lembaga di bawah naungan Dompet Duafa. Kami dari beasiswa Ethos ID dan kami adalah Ethoser Medan. Dan kami juga di sini ingin melakukan tebar ide dalam upaya untuk melatih komunikasi kami dalam bentuk soft skill komunikasi kepada hadapan audiens gitu. Nah, itu ciri-ciri orang yang ambivert kalau di psikologi ya. Nah, maka dari itu, karena sebelum-sebelumnya kegiatan kami adalah online yang memang basicnya itu di depan layar, maka di sini kita buat program tebar ide. Yang pertama yaitu agar memberi insight juga kepada audiens, yang kedua juga agar melatih komunikasi kami kepada hadapan halayak umum gitu. Nah, di sini tebar ide tidak pernah terpikirkan sama sekali oleh kakak, abang, dan teman-teman, atau sudah dipikirkan tapi lupa untuk diaplikasikan kepada diri kita. Maka dari itu, hari ini kita akan melakukan tebar ide, tidak lama-lama, hanya 15 menit. Nah, untuk speaker atau pembicara kita ada 3, cuman ini yang akan jadi pembicara di tempat ini 1, yaitu Kak Nabila dengan konteks communication. Kepada Kak Nabila, waktu dan tempat di sini. Oke, thank you Aksa. Oke teman-teman, selamat siang semuanya. Sebelumnya izin menyita waktunya sebentar aja, kurang lebih 5-10 menit ya, kelebihan kayak 15 menit. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Nabila Fahriani Pane. Saya berasal dari Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, maksudnya Stambuk 2021. Nah, jadi udah dibilang sama MC, tadi kami kesini akan membawakan sebuah agenda ataupun ya bisa kita bilang juga namanya itu adalah tebar ide. Nah, kita di sini akan memberikan menjelaskan beberapa permasalahan lalu akan memberikan solusinya, yang mana solusinya ini merupakan sebuah ide yang kemungkinan besar bisa banget kita terapin. Jadi di sini Nabila akan membawakan sebuah materi yang namanya itu public speaking, teman-teman. Nah, kita tahu ya kan kalau public speaking itu merupakan salah satu soft skill yang berguna banget nih untuk mahasiswa. Bukan hanya untuk anak sosial, tapi anak maksudnya FMIPA, itu fakultas ini ya, ilmu pengetahuan alam. Jadi anak-anak seperti kalian itu juga membutuhkan gitu ya, tidak hanya di lab, tapi kita juga butuhkan bersosialisasi dengan masyarakat ataupun mahasiswa yang ada di luar sana gitu, teman-teman. Nah, teman-teman, komunikasi itu bukan sekedar ngomong-ngomong aja gini, kayak ngomong aku sama kamu gitu, cuman antara 1-2 orang dengan pembahasan yang mungkin random gitu, bukan cuman itu gitu. Tapi teman-teman, dari sekian permasalahan mahasiswa, salah satunya itu adalah nervous saat berbicara di depan umum gitu. Kalau misalnya kita mau presentasi nih, atau mungkin nanti kita disuruh maju ke depan untuk ngejelasin hasil lab kita gitu, itu kadang-kadang kita nervous kan, kita lupa apa yang mau kita bilang gitu. Nah, di sini kita bisa banget nawarin beberapa ide ataupun solusi gimana sih cara kita biar nggak nervous nih bicara di depan umum, agar materi kita itu bisa ya tersampaikan dengan baik lah gitu. Biar kita juga nggak malu ya kan biasanya kalau misalnya kita nervous gitu. Nah, jadi solusinya teman-teman, biar kita bisa public speaking yang mungkin bisa kita bilang baik saja ya, nggak usah terlalu bagus, intinya baik. Itu yang pertama, kita itu harus positive thinking, teman-teman. Kita harus percaya diri dulu sama diri kita. Karena kalau misalnya kita nggak percaya diri nih, kayak aku takut kali di depan sana, kayak aku nggak bisa ngomong di depan sana, itu percayalah, itu langsung terdistract ke dalam diri kita sendiri, itu langsung masuk gitu, adalah aku nggak bisa, ya udah gitu seterusnya. Jadi teman-teman, intinya adalah kita harus positive thinking dan percaya diri dulu sama diri kita sendiri gitu kan. Orang aja percaya sama kita, masa kita enggak. Nah, yang kedua, agar kita itu nggak nervous atau lupa sama materi kita itu harus bisa menguasai materi kita gitu. Jadi kayak misalnya kita nanti ada disuruh presentasi di hari Rabu, jangan di hari Selasanya kita siapin. Walaupun sebenarnya kita bisa di hari Selasanya kita siapin, tapi percayalah, hanya 70% orang yang bisa melakukan itu dengan baik. Kalau misalnya kita tiba-tiba, itu tandanya kita tidak akan bisa menguasai materi kita gitu. Jadi intinya kita harus menguasai materi kita agar public speaking kita bisa bagus nanti di depan. Nah, selanjutnya teman-teman,
Untuk menjadi luar biasa itu nggak harus yang jadi untuk menjadi hebat itu nggak harus menjadi yang luar biasa. Tapi misalnya kita udah luar biasa, udah pasti kita hebat gitu. Nah, jadi teman-teman, untuk bisa menjadi seorang yang memiliki public speaking yang bagus, kita itu juga harus menerapin beberapa hal. Yang pertama harus kontak mata dengan audiens gitu ya. Ini terlihat kalau saya tadi melihat kakak yang di ujung, abang ini, terus yang lain-lain juga, saya harus menatap mata audiens kita agar masuk gitu ya kan. Bukan hatinya yang masuk, maksudnya materinya gitu. Nah, selanjutnya di dalam public speaking kita harus kita harus lebih jelas lagi intonasi dan artikulasi apa yang kita bicarakan gitu. Kayak huruf A, I, U, E, O itu harus jelas. Jadi yang dengerin kita tuh kayak ngomong apa sih dia, kok cepet banget, kok nggak jelas sih apa yang diomongin gitu. Jadi itu yang kedua, kita harus jelas artikulasi dan intonasinya. Nah yang ketiga teman-teman, kita harus bisa menggunakan gesture tubuh ataupun bisa kita bilang body content ya gitu. Kita bisa menggunakan tangan kita atau bisa menggelengkan muka kita atau bisa menggunakan yang namanya smiling voice. Atau bisa dibilang berbicara dengan mulut yang terbuka atau yang mulut tersenyum gitu. Nah, jadi teman-teman, kalau kita bisa menerapkan beberapa hal tadi, yang pertama percaya diri, yang kedua menguasai materi, yang ketiga bertatapan langsung dengan mata audiens atau kontak mata, yang ketiga bisa menjelaskan atau lebih mendetailkan lagi intonasi atau artikulasi kita, dan yang kelima bisa menggunakan gesture tubuh, insya Allah atau ya kemungkinan besar kita akan bisa melaksanakan komunikasi dengan baik teman-teman. Nah jadi bukan hanya presentasi, tapi kita juga bisa nanti berbicara di depan umum, di organisasi, ataupun misalnya kita disuruh jadi narasumber gitu ya. Tapi nggak usah jauh-jauh lah jadi narasumber, yang penting presentasi kita bisa bagus gitu. Nah selanjutnya mungkin ada salah satu ide lagi, yaitu teman-teman bisa banget untuk menonton konten public speaking ataupun podcast seperti Najwa Shihab atau Vina Mulyana mungkin kalau tahu. Ya mungkin itu saja untuk sesi materi seputar public speaking. Ya kalau misalnya kebanyakan juga nanti takut yang nggak masuk ya, dan suara saya juga udah sedikit sakit gitu. Mungkin itu saja untuk tebar ide hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua ya, terutama mahasiswi yang mungkin bisa dibilang akan menjadi seorang yang luar biasa ke depannya. Baiklah, mungkin itu saja, akan saya kembalikan ke MC kita yang sedang sibuk. Oh my god. Oke, boleh sini dong Aksa. Ya, dikembalikan ke Aksa. Oke, baik, sebelumnya saya selaku MC mau ucapkan terima kasih kepada pembicara yang telah menyampaikan idenya. Kemudian saya juga mau ucapkan terima kasih banyak kepada audiens yang telah bersedia untuk duduk di sini mendengarkan apa yang disampaikan oleh speaker kita pada hari ini. Baik, mungkin hanya itu saja. Saya selaku MC Aksa Syahrul Madan beserta rekan-rekan mengundur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah, selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banget ya Terima kasih. Boleh lanjut nih kegiatannya. Makasih ya Miss. Udah bang, udah.